Halo para kaum ibu, pecinta Boku no Pico yang ada di seluruh Nusantara. Seperti apa yang ada pada judul video kita kali ini, Mimin akan ngebahas tentang Jujutsu Kaisen lagi guys, yaitu mengenai pembantaian tragis klan Zenin yang dilakukan oleh Maki Zenin. Tapi buat kalian yang cuma ikutin animenya dan gak mau kena spoiler, Mimin saranin skip video ini dari sekarang. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang baru gabung atau baru mampir ke channel ini, bisa support channel ini dengan cara klik tombol like, tombol share, dan juga komen video ini, agar kedepannya video-video dari Mimin dapat terus menghibur kalian. Dan gak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita gas ke pembahasannya guys. Diawali dari kekalahan Maki di tangan Ogi Zenin. Ogi Zenin menyeret kedua putrinya sendiri ke dalam sebuah ruangan pelatihan yang terisi penuh oleh makhluk kutukan. Di sini, Ogi Zenin masih menyinggung masalah kenapa dia tak terpilih sebagai kepala klan Zenin dan menyalahkan ke kedua anaknya tersebut. Bahkan, bakat Maki dalam bidang fisik saja masih dianggap rendahan olehnya. Setelah itu, Ogi pun langsung meninggalkan kedua putrinya yang terancam oleh para kutukan. Mai yang terluka parah pun tak punya pilihan lain. Dia pun mencium bibir Maki dan membawanya ke alam bawah sadar mereka yang terbentuk seperti pantai. Di sini, Mai membicarakan tentang kekuatan yang tak bisa menciptakan sesuatu yang besar dan kompleks. Dia juga menambahkan bahwa setelah dia melakukan tekniknya sekali lagi, maka nyawanya akan berakhir. Di sini ada yang terungkap, mengapa anak kembar selalu menjadi pertanda buruk bagi para penyihir. Mai menjelaskan bahwa anak kembar selalu dianggap sebagai satu individu oleh energi kutukan. Hal inilah yang menjelaskan mengapa Maki jarang berkembang karena Mai sendiri tak memiliki hasrat untuk menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, Mai memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar kakaknya bisa berkembang lebih maju. Dia pun berpesan kepada Maki untuk menghancurkan sesuatu yang kemungkinan besar itu adalah klan Zenin itu sendiri. Kekuatan baru Maki telah muncul. Trauma Ogi Zenin terhadap eksistensi Toji kembali terasa. Tepat setelah momen tersebut, Maki pun terbangun dengan sebuah pedang besar yang memiliki bentuk mirip dengan pedang yang digunakan Toji saat melawan Gojo Satoru dulu. Dia pun langsung menerima kenyataan bahwa Mai kini sudah tidak terbangun lagi untuk selamanya. Sementara itu, Ogi yang baru saja meninggalkan ruang pelatihan terkejut saat merasakan semua makhluk kutukan di area tersebut telah lenyap. Pada saat itulah, ketakutan terdalamnya kembali bergejolak, di mana dia terbayang akan sosok Toji yang membayangi Maki. Alhasil, Ogi langsung melepaskan teknik kutukan berupa kobaran api besar. Namun Maki hanya menanggapinya dengan dingin dan dalam sekejap berhasil memotong kepala ayahnya tersebut. Dia hanya bergumam kepada Mai bahwa ia akan memulai tugasnya, memperlihatkan akhir riwayat dari Ogi Zenin di tangan putrinya sendiri. Tanpa banyak perlawanan, kepala Ogi Zenin seketika terpotong begitu Maki keluar dengan senjata baru yang merupakan ciptaan terakhir dari Mai. Yang membuat merinding, Maki sudah membulatkan tekadnya untuk menghabisi semua klan Zenin tanpa sisa. Kematian Ogi Zenin pun langsung menyebar ke seluruh anggota klan Zenin saat itu juga. Kabar itu juga disampaikan oleh Ranta ke Jinichi dan Naoya yang masih mengobrol mengenai konspirasi untuk menyingkirkan Maki, Mai, dan Megumi. Pihak Zenin pun seketika membuat langkah dengan mengirim unit Kukuru untuk mengatasi Maki yang mulai menggila. Namun di sini, Nobuaki selaku kapten unit membuat kesalahan fatal dengan memutuskan untuk menangkap gadis itu hidup-hidup. Perlu diketahui, unit Kukuru sendiri berisi para petarung yang tidak bisa menggunakan teknik kutukan. Namun mereka dilatih untuk menggunakan senjata kutukan. Maki ternyata dulu juga pernah bergabung ke unit ini sebelum ia memutuskan pergi ke sekolah Jujutsu di Tokyo. Unit Kukuru yang telah berhasil mengepung Maki pun tidak bisa berbuat banyak. Satu persatu dari mereka harus menerima sabetan dari teknik kombinasi dua pedang Dragon Bone dan pedang ciptaan Mai. Darah bercacaran diiringi banyak potongan tubuh yang termutilasi oleh tebasan Maki yang mengamuk. Setelah unit Kukuru habis, kini unit Hei mulai unjuk gigi. Unit Hei sendiri dikenal sebagai unit elit yang berisi para pengguna teknik kutukan tingkat atas. 3 personil Hei dibantu Nobuaki pun langsung bersatu hanya untuk menangkap Maki hidup-hidup. Tapi malang tak dapat ditolak, Maki benar-benar tak terhentikan di sini. Dia masih sanggup bergerak cepat meski baru dihantam teknik manipulasi bumi oleh Chojuro. Bahkan, gadis ini sempat menikam leher Nobuaki dan Chojuro tanpa ampun sampai keduanya tewas. Kebenaran terungkap, klan Zenin hidup karena belas kasihan Toji di masa lalu. Melihat Nobuaki dan Chojuro telah gugur, Ranta pun seketika membelenggu pergerakan Maki demi memberi waktu pada Shinichi agar bisa menghabisi gadis tersebut. Dari sini, Ranta juga mengungkapkan bahwa alasan mengapa klan Zenin masih ada, karena Toji yang hampir memusnahkan klan tersebut malah mengampuni mereka dengan alasan moodnya yang sedang bagus. Hal itu tentu saja bisa terulang kembali, mengingat Maki benar-benar mengamuk setelah ditinggalkan oleh saudari kembarnya tersebut. Shinichi tentu saja tak mau membuang peluang emas tersebut dengan menghujani Maki dengan rentangan energi kutukan yang membentuk tinju raksasa.
Sayangnya, usaha dari Ranta gagal, karena Maki justru berjalan keluar dari debu sambil menenteng kepala Jinichi dan membuangnya ke kolam ikan. Pada saat itulah, Maki mulai berhadapan dengan Naoya yang mempertanyakan kemana hati nuraninya. Sang gadis jelmaan Toji itu pun hanya menjawab bahwa hati nuraninya sudah diambil sejak awal. Maki dan Naoya saling berhadapan setelah semua petarung dari klan Zenin berjatuhan. Diperlihatkan paradigma berpikir Naoya yang ternyata sangat berbeda dengan kebanyakan anggota klan Zenin lainnya soal eksistensi pembatas surgawi. Pertarungan Naoya melawan Maki dimulai dengan sedikit flashback dari Naoya tentang pandangannya terhadap Toji. Dia tidak menyangka bahwa anggota klan Zenin yang tidak memiliki energi kutukan sama sekali dan penasaran seberapa menyedihkannya nasib yang dialami. Disinilah dia beranggapan bahwa tidak ada satupun yang mampu memahami Toji dan kekuatannya, kecuali Gojo Satoru yang memang pernah berhadapan langsung dengannya. Bahkan Maki sendiri dianggap tak setara dengan ayah Megumi tersebut. Tidak seperti kebanyakan anggota klan Zenin yang lain, yang mematok kekuatan berdasarkan kapasitas energi kutukan dan tekniknya. Pemikiran Naoya ternyata lebih luas. Dia menerima orang itu, selama orang itu bisa memperkuat massa dan kecepatan, maka berarti dia itu kuat. Tidak peduli seperti apa jenis kekuatannya. Bahkan Naoya beranggapan bahwa tidak ada seorang pun yang layak berdiri di sisi Toji dan Gojo Satoru yang sama-sama kuat di bidangnya masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa ternyata Naoya benar-benar mengagumi ayah Megumi tersebut dari lubuk hati yang terdalam. Awalnya Maki sempat kesulitan mengikuti pergerakan Naoya yang sangat cepat. Dia bahkan sudah terkena tonjokan Naoya sekali. Namun berkat tubuh yang diberikan Mai, perlahan Maki mulai menyadari pola kecepatan Naoya yang berdasarkan prinsip teknik kutukannya, yaitu 24 gerakan per detiknya. Dia bahkan sudah menyiapkan teknik Shira no Igata untuk menjatuhkan musuhnya. Hal itu tentu saja membuat Naoya terkejut karena masih beranggapan bahwa Maki itu hanyalah Toji yang palsu. Sayangnya sebelum menyelesaikan ucapannya, Naoya menerima satu pukulan keras ke wajahnya sampai dia tak mampu bergerak lagi. Kemenangan Maki pun sudah dipastikan. Efek kekalahan pasukan klan Zenin benar-benar terasa ke seluruh anggota klan lain. Mereka yang semula sempat merendahkan Maki pun melihatnya seperti malaikat maut yang siap menjemput nyawa. Hal itu juga berlaku pada ibu Maki dan Mai. Sang ibu yang semula menginginkan Maki membuatnya bangga, kini malah kena mental oleh putrinya sendiri. Dia bahkan beberapa kali mencoba mengusir Maki pergi, meskipun tahu bahwa dia tidak bisa memberikan perlawanan. Padahal ibu Maki sendiri pernah mencoba menahan anaknya sendiri yang hanya ingin pergi ke gudang senjata. Kini tak ada seorang pun yang mampu menahan amukan Maki yang kini sudah memperoleh kekuatannya kembali. Naoya sendiri hanya diperlihatkan KO oleh jotosan keras Maki. Setelah sadar, dia pun merangkak mencari kamar untuk berlindung sementara. Dalam kondisinya sekarang, Naoya masih saja menyombongkan diri akan keberuntungan dirinya yang gagal dihabisi oleh Maki. Akan tetapi, ibu Maki malah mendadak muncul dengan leher yang sudah tergorok oleh senjata tajam. Sang ibu yang hidupnya tinggal menghitung waktu pun malah mendekati Naoya dengan pisau. Naoya yang sudah kehabisan tenaga dan energi kutukan tentu saja panik. Sebagai anggota klan Zenin, dikalahkan wanita saja sudah menjadi aib baginya. Tentu bukan hal yang lucu lagi jika riwayatnya justru berakhir di tangan wanita yang selama ini ia rendahkan. Sayangnya, kondisi Naoya sendiri tak memungkinkan untuk bergerak. Ibu Maki pun langsung menikam punggung Naoya hingga ia tewas. Di akhir hidupnya, ibu Maki pun baru sadar dan mengingat perasaan yang selama ini dinantikan oleh Maki dan Mai. Kali ini, ia benar-benar merasa bahagia telah melahirkan kedua putrinya tersebut dan mati dengan tenang. Kabar jatuhnya klan Zenin menyebar begitu cepat, hingga pihak markas Jujutsu sendiri bertindak cepat dengan langsung mengadakan rapat untuk membahas hal tersebut. Di sini terungkap bahwa klan Zenin menderita korban jiwa sejumlah 21 orang dari unit Kukuru dan 6 dari unit Hei. Sejauh ini korban dari anggota non-petarung sendiri hanyalah ibu Maki. Jejak energi kutukan sendiri nyaris tak terdeteksi kecuali dari bekas luka dalam tubuh korban. Bukti ini sendiri tentu saja cukup kuat untuk mengarahkan hukuman ke Maki yang memang merupakan satu-satunya orang selain Toji yang mampu melakukan hal tersebut. Klan Gojo dan Kamo yang menganggap klan tersebut sudah tamat langsung mengajukan permohonan untuk mencopot nama Zenin dari daftar 3 keluarga besar. Sayangnya kepala markas sendiri masih menangguhkan permintaan tersebut. Nah itulah tadi pembahasan tentang anime Jujutsu Kaisen. Mengenai awal mula pembantaian klan Zenin yang dilakukan oleh Maki. Jika pembahasan Mimin ada yang salah atau ada yang kurang, kalian bisa nambahin di kolom komentar video ini. Cukup sampai segitu dulu yang dapat Mimin sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini, dan sampai di akhir video. Gue Mimin Anime Donker pamit undur diri. See you di next video guys.